Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang operasi sinyal atau ada yang menyebutnya dengan manipulasi sinyal beserta contoh-contohnya. Secara garis besar operasi sinyal itu ada diantaranya 6 operasi seperti ini. Yang pertama adalah pergeseran waktu atau istilah bahasa Inggrisnya adalah time shifting. Kemudian ada pula penskalaan waktu atau time scaling. Yang ketiga, pembalikan waktu. Ada orang yang menyebutnya kebalikan waktu juga ada. Istilah bahasa Inggrisnya adalah time reversing. Kemudian yang keempat, penambahan atau addition. Yang kelima, perkalian atau multiplication. Yang keenam adalah penskalaan barisan atau scaling of sequence. Jadi ada penskalaan waktu, ada pula penskalaan barisan atau penskalaan sinyal. Nah, pada video ini kita akan bahas 3 manipulasi sinyal yang pertama. Untuk 3 manipulasi sinyal yang kedua akan kita bahas di video yang part 2, part kedua, bagian kedua. Sekarang kita masuk ke pergeseran waktu atau time shifting. Misalkan nih ada sinyal undak satuan seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kita tadi di Google Meet. Misalkan undak satuan itu seperti ini, bentuknya kan seperti ini. Untuk yang sinyal kontinu ini adalah undak satuan. Nah, misalkan awalnya undak satuan seperti ini. Nah, kemudian dilakukan pergeseran waktu, di mana pergeseran waktu kan ada 2. Yang pertama ditunda atau dia dipercepat. Nah, kalau ditunda itu berarti digeser ke kanan, Jadi yang awalnya dia ada undakannya itu di titik 0 ini, di T sama dengan 0, dia akan mengalami pergeseran. Dia gesernya ke kanan. Misalkan segini. Ini tetap tingginya 1. Tapi dia geser. Awalnya dia posisinya di sini, dia jadi di sini. Misalkan ini segini, ini adalah sejauh T besar. Maka ini berarti digeser sejauh T besar maksudnya ya. Berarti sinyal yang seperti ini namanya adalah sinyal yang ditunda atau delay. Tuh, jadi kenapa kok ditunda? Jadi awalnya harusnya kita sudah bisa menerima sinyal di sini, dia baru ada sinyalnya di sini. Berarti ditunda. Nah, kalau dia digeser ke kanan atau secara rumus matematika itu xt plus t besar, jadi waktunya itu ditambah, berarti dia gesernya ke kiri. Tingginya sama, ini anggap lurus ya. Anggap lurus, saya sedikit nggak lurus ini tadi gambarnya. Misalkan ini awalnya tadi di sini. Kalau digeser ke kiri, berarti kan jatuhnya ke sini, berarti dia dipercepat. Kenapa bisa dipercepat? Taruhlah ini harusnya kita ada sinyal sebesar 1 itu di sini. Tapi ternyata kita di sini, di sinyal yang sebelum 0, ini kan negatif kan, berarti sebelum 0, sudah menemukan sinyal sebesar 1. Berarti kan dipercepat atau istilah bahasa Inggrisnya adalah advance. Nah, kalau ini adalah sebesar T besar ini bisa berapa aja tergantung yang diminta pada kasusnya. Berarti ini sinyal undak satuan ini mengalami percepatan sebesar T besar gitu. Ini adalah penjelasan tentang pergeseran waktu pada sinyal. Nah, sekarang kita masuk contoh. Misalkan saya berikan contoh suatu sinyal xt sama dengan 2t plus 1. Ini karena kita fokusnya di sinyal waktu kontinu, saya berikan contoh yang kontinu. Jadi xt sama dengan 2t plus 1. Kita gambar dulu grafik dari sinyal xt sama dengan 2t plus 1. Kalau kita mau gambarkan berarti seperti ini. Gambar dulu grafiknya, bidangnya. Kita ambil beberapa titik karena ini sinyalnya tak terbatas. Ini kan T-nya nggak ada keterangannya berapa.
berarti T-nya adalah elemen bilangan real, berarti dimanapun dia berada dia ada nilainya, dia terdefinisi. Sekarang kalau T-nya adalah 0, berarti kan 2T plus 1, berarti 2 kali 0 ditambah 1. Berarti ketika T sama dengan 0, XT-nya adalah 2T plus 1. Berarti 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1. Ketika 0 dia nilainya 1. Dia di sini. Kemudian ketika 1, ketika T sama dengan 1, XT-nya adalah 2 kali 1 ditambah 1, berarti 3. Anggaplah di sini 3. Kemudian min 1. Ketika T sama dengan min 1, maka XT-nya adalah 2 kali min 1, ini maksud saya min 1, min 2 plus 1 berarti min 1. Jadi ketika min 1 dia nilainya min 1 di sini. Dan seterusnya, nggak akan saya tuliskan satu-satu, kita langsung aja. Ketika 2 berarti 2 kali 2 4, 4 ditambah 1 5, berarti dia naik ke atas ini. Ketika 3 juga pasti begitu, pasti 7 dan seterusnya. Ketika min 2 kita masukkan ke sini. 2 kali min 2 min 4 plus 1 min 3. Dan seterusnya. Jadi kalau kita tarik garis, dia akan bentuk sinyalnya seperti ini. Dan ini akan lanjut terus ke atas, ini akan lanjut terus ke bawah, sehingga saya berikan titik-titik 3 di sini. Ini adalah grafik dari sinyal ini. XT sama dengan 2T plus 1. Sekarang yang ditanya adalah tentukan ini. Tentukan XT min 2 dan XT plus 3. Ini berarti kalau min 2 berarti dia ditunda. Dia digeser ke kanan. Sedangkan kalau T plus 3 itu berarti digeser ke kiri dan dipercepat. Nah, sekarang gimana mengerjakannya? Saya berikan hitungannya. Tadi diketahui bahwa XT-nya adalah 2T plus 1. Yang ditanya adalah XT min 2 dan XT plus 3. Ada 2 cara untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah kita lewat rumus. Jadi diubah melalui rumus. Agak buram. XT kan seperti ini, berarti XT min 2 itu dengan mensubstitusikan T min 2 ke dalam T yang di sini, berarti 2 T min 2 dikali, yang di sini kan dikalikan T, yang di sini kalikan dengan T min 2, kemudian ditambah 1, sehingga diperoleh 2T min 4 plus 1, sehingga rumusnya adalah menjadi 2T min 3. Ini rumus yang baru. Sedangkan untuk yang ini sama caranya, XT plus 3 itu berarti substitusikan T plus 3 ini ke dalam T yang di sini, berarti 2 kali T plus 3 plus 1, sehingga diperoleh 2T plus 6 plus 1, dan rumus akhirnya adalah 2T plus 7. Nah, ini kita plot. Untuk yang ini kita plot nilainya, ambil beberapa titik di bidang ini XT min 2, ambillah 1, 2, 3, nggak usah banyak-banyak, min 1, min 2, min 3. Ketika T sama dengan 1 berarti masukkan ke sini. T sama dengan 1 berarti 2 kali 1, 2, 2 min 3, min 1. Berarti ketika T nya 1 dia nilainya min 1 di sini. Sedangkan untuk T sama dengan 2, masukkan ke sini. 2 kali 2, 4, 4 min 3, 1. Ketika 2 nilainya 1. Ketika 3, masukkan ke sini.
2 kali 3 6, 6 min 3 3. Jadi ketika di sini dia nilainya 3. Kemudian min 1 masukkan ke sana. 2 kali min 1 min 2 min 2 min 3 min 5. Ketika 0 belum kita hitung. Ketika 0 berarti masukkan ke sini 2 kali 0 2, 2 kurangi 3 adalah min 3. Berarti ketika 0 di sini. Ketika min 2 itu berarti 2 kali min 2 min 4 min 4 min 3 adalah min 7. Kalau ini kita tarik garis karena dia kontinu berarti gini. Kalau skalanya benar nanti garisnya akan lurus. Ini karena saya skalanya enggak benar-benar tepat, jadinya agak miring. Nah ini karena sinyalnya jalan terus, saya kasih titik-titik 3. Nah ini adalah hasil penggeseran sinyal ke kanan atau ditunda sejauh 2 satuan. Kalau yang ini sama caranya. 1 2 3 min 1 min 2, saya akan ambil beberapa aja. Kemudian ini xt plus 3. Ketika 0 masukkan ke sini. 2 kali 0 2 kali 0 maksud saya 2 kali 0 ditambah 7 sehingga ketika 0 dia nilainya 1 3 5 di sini. Ketika min 1 dia 2 kali min 1 adalah min 2 plus 7 adalah 5. Min 2 berarti min 4 plus 7 berarti dia nilainya 3. Dia nilainya begini. Ini akan terus ke sana dan ini juga akan terus naik ke sana. Saya kurang tepat gambarkannya, mungkin harusnya saya gambarkan di yang lain. Nanti saya sertakan di insert picture ya, agar bisa kalian lihat dengan lebih baik. Nah, perbandingannya apa? Kalau kita bandingkan dengan sinyal awalnya tadi, ketika awal dia kan nolnya berada di nilai 1. Nilai satunya berada di posisi T sama dengan 0. Nilai min 1 dia berada di posisi min 1. Kita coba ambil titik ini sebagai patokan. Kalau kita bandingkan dengan yang mengalami pergeseran ke kanan sejauh 2 satuan, itu bisa kita lihat bahwa posisi ini pasti akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. 1, 2. Sehingga nilai sinyal yang 1 akan geser ke 2. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini 1 posisi sinyal sebesar 1 dia geser ke T sama dengan 2. Sedangkan min 1 dia geser 2 langkah juga, 1 2. Dia jatuhnya di 1. Seterusnya begitu. Min 2 ini kan nilainya min 3. Kalau geser 2 berarti nanti pasti jatuhnya di 0. Nah, maka di posisi 0 dia nilainya min 3 dan seterusnya. Ini semuanya geser. Jadi gampangannya grafik yang ini, semua bentuk grafik yang ini digeser ke kanan sejauh 2. Kalau awalnya di sini berarti geser 1 2. Nah, gini ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kalau digeser ke kiri atau dipercepat sebanyak 3 langkah atau 3 satuan, berarti yang awalnya posisinya begini pasti dia akan gesernya 1 2 3 sehingga dihasilkan grafik yang seperti ini. Nah, sayangnya ini saya gambarnya kurang tepat bidangnya sehingga nggak kelihatan. Ini kalau saya perpanjang ke sana, terus ini saya perpanjang sini, nanti akan kelihatan dengan jelas bahwa grafik yang ini mengalami pergeseran ke kanan ke kiri maksud saya sebanyak 3 langkah. Itu ya. Ini untuk yang pergeseran waktu. Sekarang kita lanjut ke penskalaan waktu. Penskalaan waktu atau time scaling untuk fungsi kontinu, untuk sinyal waktu kontinu maksud saya.
itu ada dua macam. Yang pertama adalah dipersempit atau diperlebar. Jadi misalkan ada sinyal awal selalu dinyatakan dalam bentuk XT, kemudian diskalakan waktunya dengan mengkalikan waktunya, awalnya XT saja dikalikan dengan faktor A. T-nya ini dikalikan dengan A, sehingga diperoleh sinyal yang baru yang mengalami penskalaan, yaitu YT, sebutlah YT. Nah, nilai A itu bisa jadi lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Nah, kalau lebih besar dari 1, maka dia berarti sinyalnya itu dipersempit, menyempit. Sedangkan kalau dikalikan dengan nilai A yang kurang dari 1, berarti bisa setengah, bisa sepertiga, bisa 1/6 dan lain sebagainya, sinyalnya mengalami pelebaran. Nah, ini disebut dengan dilatasi. Nah, ini ada contoh. Diketahui suatu sinyal XT direpresentasikan oleh grafik berikut. Jadi ada grafik yang bentuknya seperti ini yang menyajikan dari sinyal XT. Bentuknya seperti ini. Ini sinyal kontinu. Nah, kita diminta untuk mencari skala waktu dari sinyal ini kalau sinyalnya dipersempit. Ini kan A-nya sama dengan 2, berarti kan lebih besar dari 1, maka dia dipersempit. Sinyal ini dipersempit dengan skala 2. Berarti nanti sinyalnya akan menyempit begini. Nah, gambarnya seperti apa? Kalau kita gambarkan itu akan menghasilkan seperti ini. Ini min 1, min 2, min 3. Ini karena kertas saya tinggal pendek seperti ini, jadinya saya perpendek skalanya tapi tidak mengurangi makna. Min 1, min 2, min 3 ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Nah, ini kita lihatnya di sini. Ketika 0 dia nilainya 4. Maka dia tetap di sini. Kalau 1 berarti 2 kali 1 2, maka kita lihat sinyal yang di sini 2. Berarti 1 ini di sini. Ketika 2 kita lihat sinyal yang 4 karena 2 kalinya berarti 2 kelipatan 2-nya adalah 4. 3 berarti kita ngelihat di 6. 4 kita ngelihatnya di 8. Nah, di sini 5 kita ngelihatnya di 10. Dia setelah 10 dia semuanya nilainya 0. Nah, di sini berhentinya di 8, maka benar ininya jadinya di sini 4. Nah, sekarang kita lihat yang di ruas waktu negatif. Waktu negatif ketika min 1 dia berapa nih? 3. Berarti di sini dia min 3-nya itu jatuh di separohnya, berarti di sini. Min 1 itu lihat di 2, min 1 itu dia nilainya 2. Berarti di min 1 di sini nilainya 2 karena kita melihat di sini ada min 2 yang bernilai 2. Begitu seterusnya. Min 2 kita melihat di min 4 dia nilainya 0. Nah, jangan lupa bahwa di min 3 dia nilainya 1, maka di sini juga dia nilainya min 1,5 itu dia nilainya di 1. Kemudian turun ketika min 5 dia nilainya di min 1, berarti dia jatuhnya di separuhnya di sini, itu nilainya separuh di sini. Min 3 kita lihat di min 6 dia nilainya min 2. Ini harusnya agak ke atas nih, saya salah. Kemudian min 4 di sini nilainya 8.
min 4 dia nilainya 0 di min 8. Mohon maaf salah ngomong. Kemudian kita perhatikan bahwa ini min 7 dia bernilai min 3, maka separuhnya adalah min 3,5. Min 3,5 ini dia jatuhnya min 3 ya. Bener ya, min 3. Oke. 0, min 1, min 2 ini saya kurang ke atas, ini saya kurang ke atas. Mungkin saya akan tipek aja biar jelas. Nah, ini adalah hasil penskalaan dari sinyal kita tadi. Yang awalnya bentuknya seperti ini jadi seperti ini. Bentuknya sama, cuma dia mengalami penyempitan atau kompresi karena waktu awalnya tadi dikalikan dengan faktor A yang sama dengan 2, sehingga waktunya menjadi menyempit. Tuh ya. Selanjutnya adalah contoh yang lain, yaitu tentang penskalaan waktu juga, masih sama tapi dengan contoh yang lain. Kalau yang tadi itu kan contohnya berupa grafik, langsung grafik. Jadi ini kan tadi berupa grafik sinyal yang bentuknya seperti itu dikompresi menjadi yang seperti itu, ya, yang bawah itu. Nah, sekarang ada contoh yang lain agar bisa lebih dipahami lagi. Ada contoh sinyal XT sama dengan 2T plus 1. Kita diminta untuk mengkompresi sinyal ini 2T plus 1. Seperti yang tadi sudah kita kerjakan, bahwa jadi di sini tuh saya memakai contoh yang sama, yaitu XT sama dengan 2T plus 1, tetapi kita lakukan berbagai macam manipulasi sinyal. Bisa dikompresi, bisa digeser, bisa dibalik waktunya, dan lain sebagainya ya, biar terlihat perbedaannya seperti apa. Nah, sinyal awalnya seperti ini biar kita nggak perlu ngerjakan berulang-ulang. Sinyal awalnya seperti ini, 2T plus 1 seperti yang sudah kita gambarkan tadi, bahwa hasilnya seperti ini. Nih, abaikan ya yang ini, perintah ini. Ini adalah gambar dari XT sama dengan 2T plus 1. Kalau kita diminta untuk mencari X2T, maka kita bisa mencari pernyataan fungsi dari X2T. X2T bisa kita cari dengan mensubstitusikan 2T ke dalam rumus yang ini. Berarti kalau XT adalah 2T plus 1, berarti X2T itu gantilah T yang di sini dengan 2T. Sehingga kita peroleh 2 kali 2T ditambah 1. Sama dengan 2 kali 2T adalah 4T plus 1. Sehingga ini adalah rumus yang kita gunakan. Nah, untuk yang ini T sama dengan 1, berarti masukkanlah ke dalam sini. 4 kali 1 ditambah 1 berarti 5. Ketika T sama dengan 2, berarti X2T nya adalah 4 kali 2 ditambah 1. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. T sama dengan 3, 2T nya adalah 4 kali 3 12, 12 tambah 1 13, dan seterusnya. Ini yang saya tadi mulai 1, yang kalau kita mulai dari negatif berarti tinggal menyesuaikan min 1 T sama dengan 0. T sama dengan min 3 masukkan ke dalam rumus ini. 4 kali min 3 min 12, min 12 plus 1 min 11. Terus ini juga demikian, sama 4 kali min 2 min 8, min 8 plus 1 min 7. X2T juga demikian, untuk yang T sama dengan min 1, 4 kali min 1 min 4, min 4 plus 1 min 3. Ketika T nya 0, tinggal kita masukkan 4 kali 0, 0, 0 tambah 1, 1. Nah, ini kita plot ke dalam grafik.
skalanya tadi cukup besar dari 159, jadi agak loncat-loncat 159 13 dan seterusnya. Ini X2T, sedangkan yang ini kan 1 2 3 dan seterusnya, min 1 min 2 min 3 dan seterusnya. Ini dia nilainya mulai dari min 3 min 7 min 14, min 3 min 7 min 11. Nah, ini kita plot. Ketika 0 dia bernilai 1, berarti di sini. Ketika 1 dia bernilai 5 di sini. Ketika 2 dia bernilai 9. Ketika 3 dia bernilai 13. Ketika min 1 dia bernilai min 3, berarti di sini. Ketika min 2 dia bernilai min 7, berarti dia turun lagi di sini. Kemudian ketika min 3 dia bernilai min 11, sinyalnya min 11, berarti di sini. Kalau kita tarik garis, ini bakal seperti ini. Ini harusnya lurus. Kalau skalanya tepat, ini nanti akan menghasilkan garis lurus. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar dari hasil penskalaan sinyal kita. Penyempitan sinyal XT tadi. XT-nya awalnya seperti ini, kemudian dipersempit sehingga seperti ini. Nah, kebetulan karena bentuk sinyalnya itu garis lurus begini, maka hasil penyempitannya juga garis lurus, tapi dengan nilai yang lebih sempit. Jadi misalkan ini ketika 0 dia nilainya 1, tidak mengalami perubahan di titik 0. Untuk nilai yang 1 dia nilainya 3, tapi ketika dipersempit, ketika T-nya sama dengan 1, dia nilainya sudah 5. Posisi 3 itu pasti sudah ada di sini, di setengah. Nah, itulah kenapa dia secara, kalau nggak jeli itu nggak kelihatan bahwa ini sempit. Tapi kalau kita jeli, kita plotkan satu demi satu, akan kelihatan bahwa dia menyempit. Nah, ini adalah contoh dari penyempitan sinyal. Sekarang operasi yang ketiga adalah kebalikan waktu atau time reversing. Time reversing kita ambil contoh sinyal undak satuan lagi. Jadi misalkan ada sinyal undak satuan seperti ini, gambarnya seperti ini, ya, seperti anak tangga satuan, gini. Ya, awalnya seperti ini. Nah, kalau mengalami pembalikan waktu, berarti yang awalnya di posisi positif akan pindah ke negatif, yang negatif akan pindah ke positif. Sedangkan yang 0 ya tetap di 0. Maka sinyal yang awalnya bentuknya undak satuan seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Karena dibalik ini lurus ya, ini lurus. Nilainya tetap gini. Hasilnya seperti itu. Jadi grafiknya itu tinggal dibalik gitu aja. Yang awalnya bentuknya begitu, dibalik menjadi seperti ini. Jadi bayangkan tuh dia dibalik. Contohnya seperti ini. Ini saya pakai XT yang sama. XT sama dengan 2T plus 1, kemudian kita diminta untuk membalik waktunya. Jadinya kita diminta untuk mencari X min T. X min T sama kayak tadi, bisa kita cari rumusnya dengan cara memasukkan nilai min T dalam T. Berarti yang awalnya di sini nilainya T, kita ganti dengan min T, sehingga diperoleh min 2T plus 1. Nah, kalau ini kita ambil beberapa nilainya, misalkan mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita hitung X min T-nya. X min T-nya kita hitung. Nanti akan kita peroleh hasil pembalikan waktu dari sinyal awalnya tadi. Nih, dan seterusnya ya.
Kalau T-nya min 3 berarti masukkan ke sini. Min 2 dikalikan min 3 berarti hasilnya adalah min 2 kalikan min 3 plus 1, 6 plus 1, 7. Ini juga gitu. 4 plus 1, 5. 2 plus 1, 3. Kemudian ini 0 dikalikan 2 min 2T berarti kan min 2 kali 0, 0 plus 1, 1. Kemudian ini hasilnya nanti 2 kali min 2 kali 1, min 2 plus 1, min 1. Kemudian ini min 4 plus 1, min 3, ini min 5, dan seterusnya. Nah, ini kita plot di bidang T X min T. Ini 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, ini 0. Nilai-nilainya kita masukkan. Ketika 0 dia nilainya 1. Ketika 1 dia bernilai min 1, berarti dia di sini, di bawah sini. Ketika 2 dia bernilai min 3, turun lagi ke bawah. Ketika 3 nilainya min 5. Ketika min 1 dia nilainya 3. Jadi di sini. Ketika min 2 nilainya 5, naik ke atas. Ketika min 3 nilainya 7. Min 3 nilainya 7 berarti naik ke sana. Nah, kalau kita tarik garisnya akan diperoleh garis yang begini. Ini kalau lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini kalau skalanya benar, nanti nilainya grafiknya tuh lurus begini. Ini karena saya agak menclek bikin skalanya, jadinya garisnya juga enggak lurus. Nah, ini adalah pembalikan waktu dari sinyal awal. Sinyal awal tadi sudah kita kerjakan. Kalau saya kembali ke yang tadi, hitungan kita yang tadi, bahwa sinyal awalnya begini bentuknya seperti ini. Nah, karena dibalik waktunya maka dia balik begini. Nah, inilah hasil yang kita peroleh, balik begini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari operasi sinyal untuk penskalaan, pergeseran, dan pembalikan waktu. Untuk yang lainnya akan kita bahas di video yang kedua. Terima kasih.